Welcome back. We are joined today by Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Nikolai Petro, seorang profesor ilmu politik di Universitas Rhode Island dan mantan asisten khusus kebijakan Departemen Luar Negeri AS untuk Uni Soviet. Terima kasih telah kembali, Sir. Saya sudah menantikan untuk berbicara dengan Anda. Looking forward to speaking with you. Song said Berservisity. So, when Jadi tampaknya, perang di Ukraina sedang mendekati akhir. Sekali lagi, kita harus berhati-hati dalam menatap bola kristal dan membuat terlalu banyak prediksi. Tetapi dalam hal kekalahan militer, bukan rahasia lagi bahwa keruntuhan di pihak Ukraina tampaknya semakin parah. Dan tentu saja, dengan Pokrovsk, saya kira ini akan mengubah banyak hal. Namun, orang melihat berbagai indikator. Bisa jadi indikator militer, bisa juga ekonomi, karena masalah ekonomi terus menumpuk. Bisa juga masalah sosial, karena banyak pria di negara itu yang telah melarikan diri atau bersembunyi dari para perekrut militer Zelensky. Ada kemarahan terhadap pemerintah. Semakin banyak orang yang menginginkan perang ini berakhir dan adanya negosiasi yang layak. Namun, perang juga bisa berakhir karena kurangnya stabilitas politik. Saya pikir posisi Zelensky tampaknya melemah, terutama dengan skandal korupsi yang terjadi. Indikator lain adalah menurunnya dukungan internasional di kalangan publik Barat, serta semakin sulitnya membiayai upaya ini dan menyediakan peralatan militer. Amerika Serikat yang kurang lebih melepaskan tangannya dari urusan ini merupakan tanda bahwa negara itu setidaknya semakin tidak mampu mempertahankan perjuangan seperti sebelumnya. Bagaimana Anda menilai masa yang sangat kritis ini bagi Ukraina dan NATO dalam perang proksi ini? Jika kita melihat dari sisi ekonomi terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat situasinya? Jadi saya telah mencoba mengumpulkan dan merangkum informasi yang menunjukkan bahwa, seperti yang telah Anda kemukakan, prospek kemenangan Ukraina tampak tipis. Dan saya pikir saya telah menemukan 4 alasan utama. Yang pertama adalah, sebenarnya ini urutannya. Ukraina kehabisan tentara, kehabisan uang, dan kehabisan orang. Saya rasa itu 3. Dan untuk merangkum apa yang berhasil saya kumpulkan, menurut Jaksa Agung Ukraina, 40 hingga 50% dari angkatan bersenjata Ukraina saat ini dianggap sebagai pembelot atau mangkir tanpa izin. Setiap bulan, menurut mantan Jaksa Agung Ihor Lutsenko, 2/3 dari para rekrutan membelot, dan 10.000 orang meninggalkan konflik sebagai korban setiap bulannya. Jadi meskipun mereka mampu merekrut 30.000 orang per bulan, hal itu sebenarnya tidak menambah jumlah pasukan pada akhirnya karena tingginya angka desersi dan kematian. Soal kehabisan dana, sudah banyak tulisan tentang hal itu belakangan ini. Singkatnya, defisit yang diperkirakan mencapai lebih dari 15%. Jadi mereka perlu mengumpulkan untuk menggunakan angka kasar sekitar 100 miliar, setidaknya 100 miliar, menurut analis Timothy Ash, dalam 1,5 tahun ke depan hanya untuk tetap bertahan dalam permainan. Itu di luar apa yang sudah dialokasikan. Dan instrumen pembiayaan Pearl, yang merupakan mekanisme terbaru yang dirancang oleh koalisi yang bersedia untuk mendanai Ukraina, sejauh ini baru menghasilkan komitmen total sebesar 2 miliar. Jadi mereka masih harus menempuh jalan panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar Ukraina, agar tetap bertahan dalam perang. Tanpa hal ini, gagal bayar tidak terelakkan, meskipun dapat ditangani dengan berbagai cara. Saya akan membahasnya sedikit nanti. Namun saya rasa pada akhirnya, saya tidak akan mengatakan bahwa Ukraina dipaksa untuk mengakhiri perang, dan saya akan menjelaskan alasannya sebentar lagi. Poin ketiga adalah bahwa Ukraina kehabisan sumber daya manusia. Saya pikir BBC Ukraina memperkirakan kini hanya ada 28,2 juta penduduk di negara itu, turun dari puncaknya yang mencapai 2 juta pada tahun 91. Tingkat kematian tertinggi di dunia, tingkat kelahiran terendah, dan semua ini tidak memberikan pertanda baik bagi masa depan Ukraina.
Jadi dari sudut pandang rasional, ya, Ukraina seharusnya secepat mungkin mencari kesempatan untuk menegosiasikan sebuah penyelesaian. Karena satu-satunya alternatif dari negosiasi adalah menyerah. Pada titik itu, Markham is a step very toward our Destevel Bergosti to tweet you. Don't have any ability to negotiate further. So, a lot of Ukrainian analysts who are Jadi, banyak analis Ukraina yang menentang atau skeptis terhadap strategi rezim mengatakan bahwa mengingat skenario-skenario ini, negara tersebut seharusnya sudah mulai bernegosiasi agar bisa mendapatkan kesepakatan terbaik yang mungkin. Selama Rusia masih bersedia bernegosiasi, masih ada peluang untuk mendapatkan sesuatu dan bertahan. Karena begitu ada penyelesaian, banyak meskipun tidak semua, tren negatif ini dapat mulai berbalik arah. Mungkin akan ada dengan dukungan dari pihak Eropa, semacam dana yang dibentuk untuk membangun kembali Ukraina. Akan ada juga pemulangan jutaan orang yang telah meninggalkan Ukraina. Meskipun survei terbaru oleh Profesor Golovaka dari Akademi Ilmu Pengetahuan Ukraina menemukan bahwa hanya sekitar sepertiga dari mereka yang telah bermigrasi kini berpikir untuk kembali, bahkan setelah perang berakhir. Namun demikian, setiap individu berkontribusi dalam membangun kembali Ukraina. Tetapi tanpa adanya gencatan senjata dan kesepakatan, dan saya membedakan keduanya, dalam kondisi gencatan senjata, saya rasa tidak akan banyak investor asing yang bersedia mengambil risiko menanamkan sejumlah besar uang dalam situasi yang begitu tidak stabil. Namun, dengan perjanjian damai jangka panjang, jenis investasi seperti itu menjadi mungkin. Saya ingin menanggapi pertanyaan Anda yang lebih besar, dan saya pikir itu pertanyaan yang menarik. Apakah ini berarti Ukraina akan mulai bernegosiasi dengan serius? Karena sejauh ini, Ukraina telah menolak negosiasi. Pada dasarnya, Ukraina mengatakan, pertama, gencatan senjata, baru negosiasi. Yang tentu saja bukan cara negosiasi berlangsung dalam sejarah. Seperti yang baru-baru ini disoroti seseorang dalam sebuah artikel, negosiasi perang Vietnam berlangsung selama beberapa tahun tanpa gencatan senjata. Gencatan senjata adalah hasil nyata pertama dari perundingan damai. Jika tidak, maka kita akan menghadapi situasi seperti di Korea, di mana tidak ada perdamaian yang sebenarnya. Perang masih berlangsung. Secara teknis, Amerika Serikat masih berperang dengan Korea Utara, tetapi ada gencatan senjata yang berkepanjangan. Itu merupakan suatu anomali karena, seperti yang diketahui para sejarawan, tujuannya adalah untuk mengadakan gencatan senjata, kemudian memberlakukan embargo senjata total bagi Korea Utara dan Korea Selatan, yang pada dasarnya memaksa kedua pihak menuju penyelesaian damai jangka panjang yang seharusnya ditandatangani atau setidaknya disahkan pada konferensi Jenewa tahun 1954. Namun sementara itu, Amerika Serikat melupakan Korea untuk sulit taring Vietnam. Jadi minatnya di Asia Tenggara dan Asia Timur bergeser sepenuhnya. Dan mereka begitu saja melupakan Korea, menganggapnya sudah selesai. Saya tidak berpikir hal itu akan terjadi di sini. Menurut saya, skenario di Ukraina mengingat sentimen nasionalis di negara itu, lebih mungkin mirip dengan yang terjadi di Timur Tengah, di mana kita sering melihat penghentian tembak-menembak secara berkala. Namun kapan saja, semuanya bisa dimulai lagi. Dan tentu saja, itulah yang diantisipasi oleh para nasionalis Ukraina, garis keras. Apa yang pada dasarnya mereka ingin lihat sebagai cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi mengingat kompleksitas internal, dan mengingat fakta bahwa banyak pemimpin Eropa, menurut saya, telah menanamkan terlalu banyak karier politik mereka dalam membela Ukraina. Mereka tidak mau melepaskan tujuan maksimalis mereka untuk Ukraina. Bari stabil kerkening cukup dan memedidai upker detergirai dan baik doa bermenambah mengimika untuk melakukan perpuluhan kebaikan. Eropa tampaknya sepenuhnya terlibat, berjuang sampai orang Ukraina terakhir, karena biaya bagi mereka sangat kecil. Faktanya, ais lebih banyak keuntungan bagi pemimpin Eropa senorn ini untuk ainling youth pada mezerkanya. Tergia dalam 5 tahun ke depan, yang merupakan satu masa jabatan penuh bagi seorang tokoh politik di Eropa.
Yang mereka nantikan adalah memacu perekonomian, peningkatan besar-besaran dalam belanja militer. Dan saya pikir mereka akan berargumen bahwa akan ada semacam efek pengganda dari hal itu. Mereka akan mengatakan semuanya demi kebaikan, karena hal itu membela Eropa, mengurangi pengangguran, dan memberikan kesempatan untuk memperkuat negara dalam lebih banyak cara daripada sekadar secara militer. Secure the state in more ways than even militarily. There'll probably be restrictions on borders. There'll be all sorts of Mungkin akan ada pembatasan di perbatasan. which will Akan ada berbagai macam undang-undang domestik yang akan mencari musuh negara. Banyak di antaranya akan ditetapkan berasal dari Rusia. Tetapi tidak hanya dari Rusia. Mereka bisa saja berasal dari banyak negara lain juga. Dan semua ini akan memberikan partai-partai sentris dan tengah kiri nuansa yang mereka anggap tepat dari politik sayap kanan, agar dapat menarik dan mengalihkan dukungan dari pengaruh yang meningkat dari partai-partai sayap kanan ekstrem di Eropa. Jadi saya tidak melihat para pemimpin Eropa saat ini akan menyerah pada strategi mereka yang sekarang. Hal itu akan memberikan harapan yang tidak semestinya kepada kepemimpinan Ukraina saat ini. Dan saya pikir mereka kemungkinan akan terus melanjutkan perang selama masih mungkin, baik secara manusiawi maupun tidak manusiawi, sayangnya. and inhumanly possible, unfortunately. Well, if you take a look at the Russian side, Nah, jika kita melihat dari sisi Rusia, saya pikir mereka akan sangat tertarik untuk mencapai kesepakatan atau mengakhiri perang, untuk menghentikan pembunuhan, dan tentu saja mendapatkan penyelesaian yang layak. Namun demikian, kesan saya adalah semakin dekat Ukraina menuju kehancuran, semakin sedikit insentif bagi Rusia untuk menerima kompromi atau kesepakatan apapun. Dan sebagian alasannya, setidaknya menurut pandangan saya, adalah karena mereka tidak percaya bahwa apapun yang ditandatangani oleh Barat akan benar-benar ditepati. Mereka mengingat kembali tahun 2014, ketika negara-negara Eropa seharusnya menjadi penjamin pemerintahan persatuan. Mereka juga mengingat negara-negara Barat menandatangani perjanjian Minsk. Tapi mereka juga ingat pada tahun 2019, ketika negara-negara yang sama menekan Zelensky untuk meninggalkan platform perdamaian. Zelensky to abandon the peace platform. They remember 2022 sabotaging. Mereka masih ingat tahun 2022, ketika pembicaraan di Istanbul digagalkan. Dan memang, NATO sama sekali seharusnya tidak diperluas. Mereka memiliki kesepakatan tentang hal ini menjelang akhir Perang Dingin. Jadi, mereka bisa melihat kembali pada program Partnership for Peace di tahun 1990-an, yang juga dianggap sebagai bentuk penipuan, dengan semua perjanjian pengendalian senjata yang kemudian runtuh. Bahkan jika kita melompat ke masa kini, semua seruan untuk gencatan senjata. Jika kita mendengarkan para pemimpin Eropa, mereka cukup terbuka tentang apa yang ingin dicapai oleh gencatan senjata itu. Gencatan senjata memberi mereka waktu untuk mempersenjatai kembali Ukraina, memungkinkan mereka merekrut lebih banyak pasukan, memperkuat pertahanan, dan bersiap untuk melanjutkan perang. Jadi sangat sulit untuk melihat mengapa Rusia akan mempercayai perjanjian apapun. Ithaimen memithrinking pasukan atau peralatan NATO terus mengirim Ukraina. Continue to flow into Ukraine. But if it comes to collapse. Tapi jika sampai terjadi keruntuhan, menurutmu apa yang akan coba diambil oleh Rusia? Maksudku, jika kita melihatnya di luar isu kemanusiaan, kekhawatiran terhadap penutur bahasa Rusia, fokus strategis secara keseluruhan tampaknya adalah, ya, kalau mereka mengambil Odessa, itu akan membuat negara tersebut terkurung daratan. Itu tidak akan membuatnya sepenuhnya lumpuh, tetapi akan sangat menyulitkan bagi Ukraina untuk kembali menjadi ancaman bagi Rusia di masa depan, baik sebagai proksi NATO maupun sebagai pangkalan depan. Apa kamu melihat Rusia akan melakukan itu, melangkah sejauh Odessa? Karena itu sesuatu yang benar-benar bisa memicu keterlibatan yang lebih besar, setidaknya dari Prancis dan Inggris. Mereka juga tampaknya sangat menginginkan Odessa. They really want Odessa too, it seems. No, yeah. Well, that was. Ya, nah itu saya kira merupakan bagian dari alasan di balik Perang Crimea pada pertengahan abad ke-19. Dan kita tahu bahwa di bawah Menteri Pertahanan Ukraina, Reznikov, Ukraina menandatangani perjanjian dengan militer Inggris untuk mendirikan pangkalan di Laut Hitam, sebuah benteng baru di sana yang akan didukung dan didanai oleh pihak Inggris.
Jadi ambisi-ambisi itu telah bertahan cukup lama. Tapi saya tidak tahu. Saya alle strategies besar usror into the spegdap as the biting of opportunistic. Dengan kata lain, sejauh mana Rusia bisa memperluas WD yang berwarna akan pada seperti force total para Ukraina dan to. Definitively, Ukraine's defenses collapse. And there are many scenarios that one can imagine. Ada banyak skenario yang bisa dibayangkan. Namun, Rusia memiliki keunggulan secara psikologis dan strategis dibandingkan Ukraina, karena tujuan yang dinyatakannya, yaitu pembebasan 4 wilayah yang kini diklaimnya, ditambah Crimea, jadi total 5 wilayah, setidaknya tampak mungkin untuk dicapai. Sementara itu, tujuan militer Ukraina yang belum berubah sejak invasi dimulai, adalah memulihkan perbatasan tahun 1991. Artinya merebut kembali ke 5 wilayah tersebut. Hal itu tampak semakin tidak mungkin. Jadi dengan mengasumsikan skenario yang paling mungkin adalah Rusia mencapai tujuan militernya yang telah dinyatakan, pertanyaannya kemudian menjadi, seberapa diinginkan untuk mendefinisikan ulang tujuan-tujuan tersebut sekarang, setelah 4 tahun perang? Dengan kata lain, Rusia tidak pernah memiliki tujuan untuk mengambil alih seluruh Ukraina atau meluas melampaui 5 wilayah tersebut. Jadi menurut saya, jika mereka berhasil mencapai apa yang mereka rencanakan, mereka bisa menyatakan kemenangan dan menggunakan momen itu untuk memperoleh pengaruh yang besar, tidak hanya terhadap Ukraina, tetapi juga di Eropa dengan tidak melanjutkan serangan. Dengan mengatakan, lihat, kami telah menyingkirkan garis pertahanan yang dibangun Ukraina di timur. Kami bisa melangkah lebih jauh ke wilayah Ukraina dan bahkan mencapai Kiev atau kota-kota strategis seperti Dnipro dan Odessa, tetapi kami tidak ingin melakukannya. Dan jika kami dapat mencapai perjanjian damai yang bermakna dengan Ukraina, kami tidak akan melakukannya. Menurut saya, daya tarik bagi Rusia untuk mengambil posisi itu adalah karena melihat keniscayaan kerugian lebih lanjut, beberapa pihak yang lebih rasional di Ukraina mungkin pada saat itu bersedia untuk bernegosiasi. Namun juga, hal itu akan membantah narasi standar NATO bahwa Rusia maju tanpa pikir panjang kapanpun bisa, ingin menguasai seluruh Ukraina, dan tidak akan berhenti bahkan di perbatasan. Nah, jika Rusia berhenti pada tujuannya, benar-benar berhenti dan mencari negosiasi pada sasaran yang ditetapkannya 4 tahun lalu dan tidak langsung bergerak maju, saya pikir itu akan menjadi pukulan besar bagi kekuatan pro-perang di Eropa. Hal itu akan menunjukkan dan menurut saya memperkuat posisi mereka yang berpendapat bahwa negosiasi dengan Rusia adalah mungkin. Karena sebenarnya tidak banyak orang di luar kepentingan militer industri tertentu yang menginginkan perluasan anggaran militer yang begitu besar, mengingat biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat di Eropa. Hal itu pada dasarnya tidak sepenuhnya mengosongkan, tetapi secara drastis mengurangi jaring pengaman sosial di Eropa. Dan konsekuensinya menurut saya belum benar-benar dipikirkan dengan matang dan belum diuji dalam politik Uni Eropa. Saya berpikir satu rain break with partai percaya dan dukes, Brian mengorbankan kesejutan sosial ini. Well, Russia's already Ya, Rusia sudah masuk, meskipun dengan cara yang semakin meningkat, baik ke Kherson maupun Dnipropetrovsk. Dan ya, saya bisa membayangkan mereka bersedia menukar wilayah-wilayah itu dengan misalnya Kherson. Saya pikir ini lebih merupakan manuver taktis daripada strategis. Maksud saya, sekali lagi, saya bukan analis militer. Tapi menurut saya dari sinyal yang bisa dibaca dari Rusia dan yang bisa ditemukan di beberapa media barat, mereka tampaknya menyarankan adanya pertukaran yang akan mengurangi biaya untuk merebut sisa wilayah Donetsk misalnya. Karena di Donetsk mereka telah merebut Bakhmut, Pokrovsk, Avdiivka, tetapi masih ada Kramatorsk, Slavyansk, dan sejumlah kota besar yang sangat dipertahankan sebelum seluruh oblast itu dikuasai.
Jadi strategi Rusia pendekatan militer jangka panjang dan melakukan kemarahan militer kerbat wal mlina atau meminimalkan preparasi Rusia. Allows them to diminish losses, to minimize, I should say, the losses on the Russian side. And even in this, as in previous sieges, Dan bahkan dalam hal ini, seperti dalam pengepungan sebelumnya yang mereka lakukan di Donbas, mereka telah menawarkan kepada para tentara Ukraina kesempatan untuk mundur. Namun, para tentara Ukraina tampaknya telah diperintahkan oleh komandan mereka untuk tidak mundur. Dan hal itu secara langsung menyebabkan tingginya jumlah korban yang diderita pasukan Ukraina saat ini. Karena sejauh yang saya pahami, small theories severis bezdrader brown, sedipitap ros root perjurit di Rusia baru maju setelah serangan drone dan arthur selesai. Di nomada saptri and bahagnaupers operasa pamdahan. Are engaged essentially in mop-up operations. But do you see still any pathway for... Tapi apakah Anda masih melihat ada jalur untuk diplomasi? Keadaan memburuk dengan kecepatan luar biasa. Namun orang-orang Eropa tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk membuka jalur diplomasi dengan Rusia. Mereka bahkan tidak ingin berbicara dengan mereka. Dan sebaliknya, tampaknya ada seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, semacam kesediaan untuk terlibat dalam perang dengan cara tertentu. Memang, strategi bagi pihak Ukraina tampaknya adalah untuk melibatkan NATO, dan strategi bagi pihak Eropa tampaknya adalah untuk mencoba menarik Amerika Serikat. Jadi sangat sulit untuk memahami sebagian dari para politisi ini, apakah mereka benar-benar bermaksud seperti yang mereka katakan. Namun sekali lagi, retorika yang muncul adalah bahwa mereka sedang bersiap untuk perang. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang bersiap untuk perang. Uang kini sedang digelontorkan ke militer. Ini bukan anggaran pertahanan, ini juga untuk perang. Jij muncul kesamtur diplomasi secara sederhana mentitolak dan persetujuan kestreng dalam perang. Rejected and preparations are made for war. Having said that, I think you're right. Preparations are... Setelah mengatakan itu, saya pikir Anda itu persiapan sedindikain berperang bertahun at kusupul merman belum siap untuk berperan selama beberapa tahun ke depan. Akibatnya, jika Rusia memenangkan perang sebelum NATO merasa cukup siap untuk terlibat, maka Arniza Erbrecher begitu. Saya pikir sebagian dari alasan yang lebih mendalam untuk mendukung Ukraina pada tingkat apapun yang memungkinkan, bahkan yang paling minimal, dan memberikan semua dukungan retoris yang dapat ditawarkan NATO dan Uni Eropa, bukanlah untuk memberi Ukraina kesempatan bertahan hidup, melainkan untuk memberi NATO kesempatan mempersenjatai diri kembali, sehingga ancamannya untuk ikut campur akan menjadi lebih kredibel. Karena saat ini, saya tidak percaya Chechnya itu sangat tiba. I don't think they are very credible. All that NATO can actually... Semua yang sebenarnya bisa dilakukan NATO melalui koalisi negara-negara yang bersedia adalah mengirim beberapa ribu, mungkin puluhan ribu, tetapi kemungkinan kurang dari 50.000 pasukan. Ingat, seluruh Angkatan Darat Inggris saja berjumlah sekitar 70.000 atau 80.000 pasukan. Tidak ada cukup tenaga manusia, tidak ada teknologi yang memadai. NATO tidak siap untuk berperang. Itulah sebabnya, sebagian Anda melihat negara-negara terkecil dan lemah di NATO, seperti negara-negara Baltik, berpendapat bahwa kakak besar itu anggota NATO yang board, maju dan bertempur. Lalu mereka mengirim serub-serukun, itulah untuk partisipasi mereka. Namun beban utamanya jatuh pada Jerman, Inggris, dan Prancis. Germany and the United Kingdom and France and as a result, dan akibatnya ada perpecahan nyata di dalam NATO. Saya pikir bahkan sekarang, terlepas dari retorika yang ada, tidak ada kekuatan besar di Eropa yang bersedia mengerahkan pasukan. Jika negara-negara kecil, seperti negara-negara Baltik, terus mendorong agar NATO terlibat secara langsung, saya pikir hal itu akan menyebabkan perpecahan yang cukup dramatis di dalam aliansi. Antara pihak yang agresif, yang bersedia berperang lebih dulu, tetapi hanya jika semua pihak lain ikut berperang, dan anggota NATO yang lebih tenang dan berpengalaman, yang menyadari setidaknya bahwa pertama, mereka tidak bisa berbuat apapun tanpa Amerika Serikat, dan kedua,
bahwa mereka sendiri akan menanggung kerugian politik yang sangat besar, belum lagi kerugian ekonomi. Mereka akan kehilangan daya tarik politik di negara mereka sendiri. Dan mungkin bukan hanya untuk satu pemilihan, tetapi untuk jangka waktu yang jauh lebih lama, mungkin satu generasi penuh. Ya, saya pikir sebagian dari kepanikan di Eropa tidak sepenuhnya tentang Rusia atau Ukraina. Kekhawatiran yang sebenarnya adalah apa yang akan terjadi pada benua ini setelah perang berakhir. Karena para politisi kita telah mempertaruhkan segalanya. Mereka telah mengirim semua senjata mereka, mengorbankan sebagian besar perekonomian Eropa, berbohong, dan menyebarkan propaganda tanpa henti. Dan sekarang semakin jelas bahwa mereka tidak akan berada dalam posisi untuk menulis sejarah setelah perang ini berakhir. Jadi mengingat begitu banyak yang telah dipertaruhkan, menurut Anda, ya, seperti apa Eropa akan terlihat setelah perang jika berakhir dengan kemenangan militer Rusia, dan Rusia pada dasarnya yang menentukan syarat-syaratnya? Ya, saya pikir ini adalah situasi yang sulit bagi partai-partai arus utama di Eropa, karena mereka benar-benar tidak memiliki pilihan yang baik. Jika mereka terus mendanai perang, itu hanya akan berlarut-larut. Namun, konsekuensi ekonominya bagi mereka akan sangat menghancurkan. Dan meskipun investasi di bidang militer mungkin sedikit mengimbangi hal itu, akan selalu ada pertanyaan tentang strategi tersebut dan tentang ketidakmampuan Eropa untuk kembali menjadi pemimpin dalam pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar bertahan hidup. Dan itu adalah skenario terbaik. Jika Rusia menang, maka semua pertanyaan tentang kesalahan strategis dan salah analisis situasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan saat ini sejak 2008, mungkin sejak 2014, Textual Grades dan Birds menjadi isu politik yang langsung relevan. Dan mereka akan menjadi kambing hitam. Jelas bahwa elit politik saat ini akan dijadikan kambing hitam yang dapat memicu gempa besar dalam politik Eropa. Jenis gempa yang pada dasarnya meratakan medan dan menciptakan partai-partai politik baru serta peluang politik baru, menyapu bersih koalisi besar yang, omong-omong, sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk dibentuk kembali setelah pemilu terakhir. Dalam pemilu tersebut, SPD di Jerman, Partai Sosial Demokrat, memisahkan diri dari Partai Demokrat Kristen, justru karena mereka tidak memiliki identitas sendiri dalam koalisi besar itu. Selalu berada di bawah bayang-bayang partai yang lebih besar. Namun demikian, kali ini mereka tetap ikut serta. Tetapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah mengapa ada orang yang mau memilih Partai Sosial Demokrat jika mereka akan selalu berada di posisi bawahan terhadap mitra koalisinya, yang secara ideologis berada di kubu yang berlawanan dengan Partai Demokrat Kristen. Is in the opposite camp from them, the Christian Democrats. It makes no sense to have this. Tidak masuk akal lagi untuk memiliki koalisi besar partai-partai sentris, dan saya pikir orang-orang akan semakin mencari alternatif terhadapnya. Itu tidak berarti bahwa kelompok sayap kanan ekstrem atau alternatif kanan akan mengambil alih posisinya. Dan bahkan jika itu terjadi, mereka tetap akan membutuhkan mitra koalisi. Saya pikir nama-nama partai politik generasi saat ini mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Bagaimanapun, saya melihat masa depan di mana partai-partai tradisional menghilang dan digantikan oleh semacam koalisi politik baru, karena definisi ideologis Demokrat Kristen dan Sosial Demokrat masuk akal pada era Perang Dingin. Tetapi dalam era global yang didominasi oleh kekuatan Eurasia di mana Eropa memainkan peran sekunder atau bahkan tersier, hal itu benar-benar tidak masuk akal lagi. It really makes little sense. And also, by the way, it's not just that Eurasia is rising. Dan juga, omong-omong, bukan hanya karena Eurasia sedang bangkit, tetapi juga karena aliansi dengan Amerika, aliansi transatlantik, tidak lagi terlihat begitu menarik. Itulah sebenarnya daya tarik partai-partai sentris di Eropa setelah Perang Dunia II. Satu-satunya tempat untuk berpegang hanyalah Amerika, karena tidak ada alternatif di timur. Saat ini ada banyak sekali alternatif dan sejumlah negara yang bisa menjadi sekutu bagi Eropa.
Oleh karena itu, Federasi Serikat Perang lain needed to imam akan dibahas dan Filipina lebih menarik dari Eropa pasca perang Ukraina. And become more attractive in post-Ukrainian war Europe. Well, that's also my expectations that Ya, itu juga harapan saya. Seperti yang Anda katakan, dulu Amerika adalah satu-satunya pemain utama, sesuatu yang menyatukan. Tapi bagaimana seharusnya Eropa menanggapi kemunduran AS? Karena ada yang berpendapat bahwa cara terbaik adalah memperkuat sisa-sisa dunia barat politik dengan mengurangi hubungan dengan Tiongkok, Rusia, dan pihak lain, serta dengan berjanji untuk lebih setia kepada AS demi membangun kembali dunia barat politik ini. Yang lain akan melihat bahwa respons terbaik terhadap kemunduran Amerika Serikat dan pergeserannya menuju ekonomi yang lebih bersifat ekstraktif, hampir seperti sistem upeti, di mana ia menginginkan keuntungan lebih besar dari negara-negara mitranya, adalah dengan melakukan diversifikasi, tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang Amerika. Karena jika tidak, orang Amerika akan bisa memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Namun gagasan bahwa 30 negara akan sepakat pada satu pendekatan atau yang lain, mengingat keduanya sebagian besar saling bertentangan, agak tidak realistis. Jadi anggapan bahwa Yunani dan Latvia seharusnya memiliki kebijakan luar negeri yang sama, tampak lebih tidak masuk akal, atau setidaknya lebih jauh dari kenyataan. Sekarang ketika Amerika Serikat mulai kehilangan minat terhadap Eropa dan mulai mengurangi kehadirannya. Even if the United States were to turn around, Bahkan jika Amerika Serikat berbalik arah di bawah pemerintahan berikutnya dan kembali menunjukkan minat terhadap Eropa, saya pikir negara itu tetap akan menghadapi perjuangan berat untuk mempertahankan minat Eropa dalam dunia yang lebih seimbang secara ekonomi dan politik. balanced world. Perbedaan antara dua skenario yang baru saja Anda gambarkan adalah bahwa yang satu melihat ke masa lalu dan yang lainnya juga, saya harus katakan, karena di sana terasa ada stabilitas, strenistes dan lepatkan. Itu itsuri sepasa Blake Edwint. Jangan kafta witan rap you've. Marik Sirwagan Solbat Nimanith there's a sping and college height and we beat. Let's just do what we've always done and look to the United States. Even if the United States does not play the role. Bahkan jika Amerika Serikat tidak lagi memainkan peran yang secara tradisional dipegangnya, kita tetap akan berpura-pura bahwa peran itu masih ada dan menjual narasi tersebut kepada publik Eropa sebagai bentuk penenangan. Alternatif lainnya lebih sulit untuk dijual, menatap masa depan dan tidak takut padanya. Kita tidak tahu persis di mana aliansi dan sahabat terbaik kita akan berada di masa depan yang didominasi oleh Eurasia. Sepergezen, itu dunia yang penuh peluang, tapi bukan dunia yang menakutkan. Saya pikir pandangan yang tersurat berpaften, tapi lebih sulit untuk jual, terutama kejo elit politik berpastat ini. Dan disitulah Witsemli merahik pada elit yang berbeda diduga buat pilihan strategis yang berbeda. Different political elites in different countries making different strategic choices. And as a result, I think Dan sebagai hasilnya, saya pikir Uni Eropa sangat mungkin memiliki potensi yang cukup besar untuk terpecah menjadi beberapa organisasi serupa. Bagaimanapun juga sebelum Uni Eropa menjadi Uni Eropa, sudah ada Komunitas Ekonomi Eropa dan Komunitas Eropa serta pesaingnya di Eropa, yaitu Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Keduanya dapat hidup berdampingan dengan baik. Perbedaan filosofis mendasar di antara mereka adalah bahwa Uni Eropa berkomitmen pada semacam muatan multinasional, sebuah definisi tentang Eropa sebagai satu kesatuan ruang, sedangkan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa pada dasarnya berpendapat bahwa yang benar-benar kita inginkan hanyalah perdagangan bebas, perjalanan. Free trade, travel, and opportunity. We don't want to create some sort of Kita tidak ingin menciptakan semacam identitas Eropa yang menyeluruh, karena kita tidak memerlukannya. Saya pikir kebangkitan kembali Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa sebagai alternatif bagi Uni Eropa cukup masuk akal. Saya tidak yakin akan mengatakan hal itu mungkin terjadi,
Tetapi tentu saja itu adalah gagasan yang bisa dipertimbangkan, terutama jika dapat mempertahankan hubungan ekonomi yang baik dengan negara-negara tetangga di Eropa. Hal itu tentu menguntungkan bagi mereka yang tetap berada dalam UA, sekaligus menjalin hubungan ekonomi yang baik dan saling menguntungkan dengan kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh di Eurasia. The growing powers of Eurasia. It's quite well, one can almost appreciate. Ya, memang, seseorang hampir bisa memahami mengapa orang Eropa begitu panik. Karena jika Ukraina entah bagaimana berhasil mengalahkan Rusia, maka akan ada Eropa yang lebih besar. Tentu saja tanpa Rusia. Tetapi dengan orang-orang Ukraina sebagai ratusan ribu pasukan yang terlatih di medan perang, siap tidak hanya untuk melemahkan, tetapi juga meminggirkan peran Rusia di Eropa. Orang Amerika akan merasa lebih nyaman untuk tetap tinggal. Tampaknya, dalam pertarungan ini, semua berstep pada habis-habisan. Dan mereka nggak ada risiko itu. I would say that's also. Saya akan mengatakan bahwa, dari sudut pandang para perancang strategi Eropa saat ini, pandangan itu juga bersifat sempit, karena semua masalah yang menyebabkan Brexit dan yang menimbulkan fragmentasi di dalam Uni Eropa telah ada selama beberapa dekade. Dan masalah-masalah itu hanya akan meningkat dengan perluasan ke arah timur, terutama dengan bergabungnya negara Slavia Ortodoks seperti Ukraina ke dalam UE. Setiap kali terjadi perluasan ke timur, hal itu, menurut saya, mendorong impian mereka yang menginginkan entitas pan-Eropa. Namun pada saat yang sama, negara-negara yang baru bergabung membawa beban sejarah dan tradisi mereka sendiri, yang sebagian harus disesuaikan dengan yang sudah ada di Eropa, tetapi juga mengubah budaya politik yang sudah ada di Eropa Barat. Political culture of Western Europe. And as a result, the EU, as we have seen. Dan akibatnya, Uni Eropa, seperti yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi jauh kurang liberal. Uni Eropa, saya mencintai Uni Eropa sebagai mimpi liberal, mimpi tentang kesempatan individu, tetapi juga tentang kemampuan untuk melampaui perpecahan nasional dengan pertukaran bebas gagasan, perbatasan, dan manusia. Semua itu kini telah berbalik arah. Dan tidak bisa dikatakan bahwa ini semata-mata reaksi terhadap perang, karena semua orang memahami bahwa perang itu, menurut saya, tidak perlu diikuti oleh Eropa dengan cara seperti itu. Salah satu mengapa Uni Eropa menurut saya menjadi begitu terlibat, karena para elit di dalam Uni Eropa sudah mencari peluang untuk memperluas kendali kebebasan internal. Dan akibatnya pelanggaran terhadap hak bahasa, pelanggaran terhadap hak budaya minoritas, intervensi langsung dalam kampanye politik di negara-negara Eropa Timur, di mana hasilnya ketat dan ada kekhawatiran bahwa partai yang disebut pro-Rusia mungkin menang, kini dilakukan tanpa rasa malu, meskipun hal itu secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai asli Uni Eropa. Akibatnya, kontradiksi tersebut tidak lagi bisa disengkan. En jachvoersle door, detta minnesesp de pat youthmugster extreme within Ropad. So important critique forward or patron por masa depan. I suspect leading to some sort of split in the future. Yeah, it is an interesting press conference where. Ya, itu konferensi pers yang menarik, di mana Viktor Orban duduk di sebelah Donald Trump. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa alasan semua orang Eropa memutuskan untuk terlibat sepenuhnya, mempertaruhkan segalanya dalam perang ini, adalah karena Biden, kurang lebih, membujuk mereka untuk melakukannya. Jadi ya, dia pada dasarnya menyalahkan pihak Amerika atas hilangnya akal sehat orang-orang Eropa. Dan Trump duduk di sana, tidak banyak bicara. Bahkan ketika Orban menyampaikan poin itu, rasanya seperti, tunggu apa? Maaf, saya kehilangan arah pikiran tadi. Biden menjadi kambing hitam yang mudah karena dia sudah tidak berkuasa lagi. Dan memang, kamu tahu, Orban bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa dia tidak perlu menghina para pemimpin politik saat ini dengan menyebut pendahulunya dan menyalahkan mereka. Lebih mudah menimpakan semuanya pada Biden. Tapi dia juga pernah mengatakan bahwa kepemimpinan politik Eropa yang membawa kita ke dalam perang ini, yang mendukung perang ini sepenuhnya,
sama bersalahnya dengan kepemimpinan politik Amerika sebelumnya. Dan tentu saja sepintik saat ini hanya melanjutkan kebijakan mereka. Jadi mudah bagi siapapun yang mengamati untuk melihat keterkaitannya. Well, the theatrics of Trump is also becoming quite Ya, teatrikalitas Trump juga semakin terlihat jelas. Karena belum lama ini dia menulis di Twitter bahwa Ukraina bisa memenangkan perang. Tapi sekarang, ketika dia duduk di sebelah Orban, dia bertanya, menurutmu mereka bisa menang? Dan Orban menjawab, ya, kurasa keajaiban itu mungkin, atau sesuatu seperti itu. Dan Trump mengiyakan sambil tertawa kecil. Maksud saya ini, jadi jelas bahwa dia tidak selalu sungguh-sungguh dengan semua yang dia katakan. Lebih tepatnya ya, berada di that road, folks. Yeah, part of the show, I guess. Even now, American analysts and Bahkan sekarang, para analis Amerika dan analis dari seluruh dunia melihat apa yang dikatakan Trump dan entahlah. Saya pikir strateginya hanyalah untuk tidak bisa diprediksi. Jika pada suatu minggu dia mengatakan satu hal, saya rasa di suatu tempat dalam pikirannya dia memikirkan untuk mengatakan hal yang berlawanan dalam 2 minggu berikutnya. Karena dia merasa hal itu memberinya ruang untuk bermanuver terhadap semua lawannya yang banyak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apa yang tidak dia sadari, dan memang tidak ada alasan baginya untuk menyadarinya, karena itu bukan tugasnya. Namun seharusnya menjadi tugas Menteri Luar Negeri dan para analis profesional di militer, komunitas intelijen, serta Departemen Luar Negeri untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia membuat kebijakan ketika dia membuat pernyataan. Dan ketika pernyataan itu saling bertentangan, Amerika mau dapat diandalkan dan tegas. Dan itu memiliki konsekuensi terhadap kemungkinan mereka terbesarkan. And that too has consequences for how he can conduct policy. I don't think this gets through to him. Saya rasa hal ini tidak mudah dipahami olehnya, karena bahkan dalam bisnisnya sendiri, sejauh yang saya pahami, dia berada di puncak perusahaan bernilai miliaran dolar. Sebenarnya dia seharusnya tidak membuat keputusan keuangan atau terlibat dalam negosiasi. Negosiasi yang sebenarnya tentang berapa valuasinya, apa yang akan kita tukar untuk properti ini atau itu, semuanya dilakukan oleh pengacara dan akuntan. Dia seharusnya hanya menerima gambaran besar dan memahami strategi utama perusahaannya. Dia tinggal menandatangani dokumen selama parameter tersebut sesuai dengan arah yang ingin dia tuju. Namun dalam kasus ini, dia masih menjalankan urusan Amerika seperti dia menjalankan bisnis pribadinya, yaitu saya yang akan buat keputusan dan semua orang di bawah saya akan melakukan apa yang saya katakan. Nah, dalam pemerintahan, hal itu merupakan kesetel kemungkinannya terjadi dibandingin di bisnis main. That's even less likely than in business. He seems, well, I would say he seems to be learning. Dia tampaknya, ya, saya akan bilang dia tampaknya sedang mempelajarinya, tapi mungkin belum sepenuhnya. Bagaimanapun, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya menghargainya. Ini perkembangan yang menarik. Seseorang mendapat kesan bahwa perubahan yang sebelumnya terjadi dari bulan ke bulan, kini hampir dari minggu ke minggu, lalu dari hari ke hari. Perubahannya terjadi dengan kecepatan yang semakin meningkat. Yang mana? Which, let's not forget when we tend to be pessimistic about. Jangan kita lupakan, ketika kita cenderung pesimis terhadap kurangnya prediktabilitas, itu berarti prediktabilitas bisa untuk hal buruk maupun hal baik. Terobosan mendadak, mari bertemu di Anchorage, mari bertemu di Budapest, mari bertemu dimanapun. Kesempatan-kesempatan seperti itu juga muncul dari ketidakpastian ini. Jadi, jangan terlalu pesimis. Saya setuju. Terima kasih. Terima kasih. Agree. Thank you. Thank you.